Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Rahmat Satrio Wahyudi dari instansi SMP Negeri 2 Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor UKG 201800349141, program studi pendidikan matematika LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada video pembelajaran uji kinerja kali ini, saya akan menyampaikan materi transformasi geometri dengan submateri translasi atau pergeseran. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas Dika pimpin doa. Belajar dengan kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, kalau sehat semua. Jangan lupa kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita sekarang semua bisa hadir di ruangan ini untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua hari ini? Siapa? Firman. Mana Firman? Iya. Sakit. Dan Firman saja? Oke, baik. Kita doakan semoga Firman lekas pulih kembali. Amin. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan dicek terlebih dahulu kebersihan kelasnya. Yang masih ada sampah, silakan tuh bisa di bawah, tolong. Silakan diambil terlebih dahulu. Meja yang masih belum lurus, silakan luruskan dengan meja yang ada di depannya. Alat tulis yang belum
dikeluarkan, silakan keluarkan terlebih dahulu. Ya. Sudah siap menerima pelajaran ini? Kurang semangat. Sudah siap menerima pelajaran ini? Oke, fokuskan pikiran kalian, ya. Hilangkan terlebih dahulu pikiran-pikiran galaunya, pikiran tentang si doi, dan pikiran tentang yang lainnya hilangkan terlebih dahulu, ya. Ibarat gelas yang sudah terisi air penuh, ketika kita tambahkan air lagi maka airnya akan tumpah. Ya, jadi silakan berikan ruang di gelas tersebut agar ketika kita berikan air maka airnya tidak akan tumpah. Ya, jadi silakan pikiran-pikiran yang mengganggu hilangkan terlebih dahulu sehingga kalian bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak tanya sekali lagi, siap mengikuti pembelajaran hari ini? Agar kalian lebih semangat dan lebih fokus, Bapak ada game terlebih dahulu. Silakan semuanya untuk berdiri dan saling berhadapan dengan temannya yang ada di samping. Alvin dengan Misan di sini. Yang ada di sebelah kiri, perhatikan yang ada di sebelah kiri itu tim ganjil. Ya, yang ada di sebelah kiri itu tim ganjil. Sedangkan yang berada di sebelah kanan itu tim genap. Sedangkan yang ada di sebelah kanan itu tim genap. Oke, Bapak mulai dari angka 3. Oke, harusnya gimana ya teman-teman? 3 itu angka ganjil. Ayo lagi, sekali lagi, silakan. Silakan menembuk untuk angka 8. Oke, sekali lagi. Coba kalau 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 berapa? 7. Bisa diganjil ya, menembuk. Oke, silakan duduk, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belajar matematika. Ya benar, belajar matematika. Materinya ada yang tahu? Transformasi geometri. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Kita masuk sekarang ke pertemuan pertama. Secara khusus yang akan kita bahas yaitu tentang translasi. Ya, kita mulai pertemuan yang pertama. Nah, apa tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini? Tujuan pembelajarannya dari kompetensi dasarnya bisa menjelaskan transformasi geometri, ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri itu secara kompetensi dasarnya. Ya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL, pendekatan KPRCK dan SKLICI, berbantuan LKPD dan forum interaktif, peserta didik diharapkan dapat pertama menjelaskan konsep dan pengertian translasi dengan tepat, menentukan sifat-sifat translasi dengan tepat, menganalisis bayangan suatu objek setelah ditranslasi dengan tepat, dan yang lain adalah memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Ya. Bapak ingatkan lagi kontrak belajar yang telah kita sepakati di awal. Jika kalian ingin izin, ya, atau ingin bertanya atau ingin menjawab, kalian jika ingin bertanya silakan ajukan tangannya seperti ini. Jika kalian ingin bertanya, jika kalian ingin menjawab, ajukan tangannya seperti ini. Dan jika kalian ingin izin ke toilet, ajukan tangannya seperti ini. Ya, cukup seperti ini, tidak usah seperti ini, ya, seperti menantang ke bapak. Seperti ini saja, bapak bulat kepala, silakan kalian boleh langsung keluar untuk ke belakang. Ya. Jika ada yang ingin minum air mineral, silakan langsung saja, tidak usah izin. Ya, namun untuk makan, segala makan apapun itu tidak diperkenankan dalam proses pembelajaran hari ini. Bisa dipahami semuanya? Sistem penilaian yang akan kita lakukan di pertemuan hari ini ada 3. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Nanti akan ada pretest dan juga di akhir akan ada post test. Lalu yang kedua
penilaian keterampilan. Nanti kan akan bekerja secara berkelompok, ya, mengerjakan LKPD, nanti LKPD-nya akan berapa nilai. Dan yang ketiga penilaian sikap disposisi matematis nanti yang akan Bapak nilai. Yang pertama, Bapak akan observasi kalian selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua nanti di akhir kalian juga akan mengisi angket disposisi matematis. Itulah sistem penilaian yang akan kita lakukan di pertemuan ini. Bisa dipahami semuanya? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan memperkenalkan persepsi terlebih dahulu, ya. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kita mempelajari materi ini. Kalian masih ingat dengan koordinat Kartesius? Koordinat Kartesius itu terdapat sumbu apa saja? Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mana? Data atau yang horizontal. Ya, hablumina sebagaimana hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Sedangkan sumbu Y yang tegak atau yang vertikal. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablumina Allah. Ya, ada berapa kuadran di koordinat Kartesius? 4 kuadran. Nah, sekarang Bapak minta 3 orang yang mau maju ke depan. Oke, silakan Dika, Acu dan Rian untuk maju ke depan. Silakan. Baik, ini di depan ada koordinat Kartesius. Coba dimulai dari Dika. Dik, titik 2,3 di mana, Dik? Sini. Oke, ini adalah titik 2,3. Cu, negatif 2, negatif 2. Oke, ini adalah negatif 2, negatif 2. Coba lihat 4,0. Di sini. Oke, ini adalah titik 4,0. Ya, yang lain paham? Ya, masih ingat tentang koordinat Kartesius? Oke, untuk reward yang sudah terjadi di depan, Bapak akan berikan pulpen. Silakan satu-satu. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah maju ke depan. Oke, baik. Sekarang, apa manfaat kontekstual kita mempelajari materi transformasi geometrik, khususnya translasi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini? Coba kita perhatikan semuanya ke depan. Nah, ini kalian tahu ini gambar apa? Batik khas dari mana? Indonesia. Ya. Ada yang tahu hari batik itu diperingati setiap tanggal berapa? Keren nih, keren ya semuanya, generasi terus bangsanya tahu hari batik itu dilaksanakan pada tanggal atau diperingati 2 Oktober. Ya, kenapa tanggal 2 Oktober? Karena ketika tanggal 2 Oktober itu batik itu diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi kita harus bangga untuk menggunakan batik. Seperti kalian sekarang, ya, banyak yang menggunakan batik. Walaupun batik sekolah, tapi kita terus tetap bangga ketika kita mengenakan batik karena itu sudah diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, banyak sekali motif batik yang ada di Indonesia, ya, berdasarkan penelitian itu ribuan motif batik yang ada di Indonesia, sekitar 5.000 dari Sabang sampai Merauke itu motif-motif yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ada yang tahu nggak ini motif batik apa? Nah, coba lihat ini, ada gambar apa? Batik. Batik khas mana? Ini batik khas daerah kita, batik khas Pangandaran. Ada gambar ikan marlin di sini yang merupakan ikon dari Kabupaten Pangandaran. Nah, nama batiknya batik apa? Ini adalah batik Koja. Ya. Karena terdapat di daerah Kondang Jajar, makanya diberi nama batik Koja. Ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan batik fraktal. Apa itu batik fraktal? Ketika teknologi sudah bertemu dengan tradisi, dihasilkan sebuah penemuan yang dinamakan batik fraktal. Ya. Batik fraktal ini merupakan batik yang motifnya itu otomatis dibuat oleh sebuah program, ya, yang dimana di dalam program tersebut salah satunya menggunakan konsep transformasi geometri. Nah, ini
Ya. Jadi sekarang bagaimana perkembangan teknologi yang ada? Ya, sekali lagi perkembangan teknologi yang ada bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Ya. Sekarang bagaimana kalian sekarang sebagai generasi muda, ya, generasi penerus bangsa, generasi emas Indonesia 2045 untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Ya. Karena nanti di 2045 kalian mungkin ada yang sudah menjadi presiden mungkin, ya, gubernur, bupati, dan juga berbagai peran yang lain. Apapun peran kalian, yang penting kalian bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekarang, bagaimana alur pembelajaran yang akan kita lakukan di pertemuan kali ini? Nah, ini alurnya. Nanti kalian akan menemukan permasalahan kontekstual, ya, akan disajikan sebuah permasalahan kontekstual. Lalu kalian membaca dengan cara survei. Nanti kalian akan bekerja secara berkelompok, mengakses LKPD, penyelidikan masalah secara berkelompok, presentasi hasil diskusi, pembuatan materi, dan akhir akan ada referensi dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Sampai sini, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk menutup kegiatan pendahuluan ini kita akan melaksanakan nanti tes. Ya, ada satu soal yang harus kalian kerjakan. Coba kalian perhatikan stimulus yang ada, apa yang diketahuinya, yang ditanyakan apa saja, lalu kalian kerjakan, ya, apa yang ditanyakan di dalam permasalahan tersebut. Bapak beri waktu 5 menit cukup? Oke. Silakan kerjakan sendiri. Ini untuk mengukur kemampuan awal kalian dalam materi transparansi. Baik, sekarang kita akan mulai masuk ke kegiatan inti, ya, dari proses pembelajaran hari ini. Ya, silakan semuanya perhatikan ke depan. Nah, di sini ada sebuah permasalahan. Kalian simak video, ya. Tentang apa ini videonya? Ada yang tahu? Candi Borobudur. Candi apa? Candi Borobudur. Oke, silakan kalian simak lebih dahulu videonya. Ada yang tahu Candi Borobudur ini ada di mana? Jogja, Jawa Tengah. Mana, Cuk? Ada di Magelang. Magelang itu berada di Jawa Tengah. Ya, memang perbatasan dengan Yogyakarta. Ya, Candi Borobudur ini merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Oke, baik, perhatikan. Candi Borobudur itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang dinamakan Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Kamadatu bagian mana? Yang ini, bagian bawah, ya, atau bagian kaki. Lalu Rupadatu yang mana? Nah ini, ya, yang tengah, bagian badan. Dan Arupadatu itu bagian puncak yang atas, yang ada stupa sama stupa yang paling besar. Itu dinamakan bagian Arupadatu. Sekarang kita lihat permasalahannya tentang apa, ya. Oke, siapa yang bisa bantu Bapak untuk membaca permasalahan ini? Oke, silakan, Cuk. Tahukah kamu tentang Candi Borobudur? Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur terdiri dari 3 bagian, yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Pada bagian Arupadatu terdapat 72 stupa yang berukuran sama dan 1 stupa induk yang paling besar. Stupa-stupa kecil itu menjadi 3 tingkatan dan berdekatan satu sama lain. Saat melakukan pemugaran, stupa-stupa tersebut digeser-geser untuk keperluan perbaikan. Oke, baik, terima kasih, Cuk.
Coba ada yang bisa mengulang kembali permasalahan tersebut tentang apa? Oke, Resti. Permasalahan tentang Candi Borobudur yang terdiri dari 3 bagian. Di bagian paling atas terdapat 72 stupa kecil yang dapat digeser ketika melakukan pembubaran. Oke. Ya, jadi bagian paling atas, bagian arupa datu itu terdapat 72 stupa yang berukuran sama, ya, terdiri dari 3 tingkatan dan juga ada satu stupa induk yang besar. Ya, nah stupa-stupa tersebut yang kecil tersebut bisa digeser ketika melakukan pemugaran atau perbaikan. Nah, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan dari permasalahan ini? Apa yang ditanyakan dari permasalahan ini yang bisa ditanyakan? Coba. Oke, Dri, apa Dri? Kira-kira Dri? Posisi stupa ketika digeser dalam koordinat kartesius. Oke. Ya, karena tadi di awal materi yang harus saya kuasai itu tentang koordinat kartesius. Maka bisa jadi pertanyaannya itu bagaimana posisi stupa ketika digeser di dalam koordinat kartesius. Nah, sekarang nanti kalian akan bekerja secara berkelompok ya untuk menyelesaikan permasalahan. Nanti di sini ada stupa dengan angka 1, 2, 3, 4 itu sudah disajikan dalam koordinat kartesius. Di mana stupa yang pertama itu terletak di koordinat 0,0, stupa kedua terletak di koordinat 1,0, stupa 3 di 2,0 dan stupa 4 di 3,0. Ya, nanti kan bisa perhatikan di dalam APD yang ada. Nah, sekarang silakan kalian duduk dulu berkelompok ya berdasarkan kelompok yang sudah dibagi di pertemuan sebelumnya. Silakan kalian bisa mengakses bahan ajar dan LKPD di link yang ada di depan ya atau di QR code yang Bapak sudah berikan. Bisa di-scan menggunakan ponsel pintarnya masing-masing. Untuk kalian secara individu bisa membuka bahan ajar yang ada dan LKPD-nya. Namun untuk mengerjakan secara berkelompok, silakan kalian menggunakan tablet yang Bapak berikan dan mengakses link yang ada di depan. Yuk, silakan. Oke, baik, semua perhatikan dulu ke depan. Ketika kalian sudah mengakses link tersebut, kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Benar? Oke, ketika kalian buka bahan ajar, nanti kalian akan muncul seperti ini, bahan ajar tentang translasi atau pergeseran. Ya, kalian nanti bisa buka bahan ajarnya, bisa kalian baca di sini materi dan juga beberapa contoh soalnya. Nah, lalu yang utamanya kalian silakan mengakses LKPD tentang translasi. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini LKPD pertama tentang translasi. Kalian silakan isi terlebih dahulu untuk kelompok, ya, kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Ini video yang tadi kita sudah saksikan, ya. Nah, silakan kalian selesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Nah, kita akan menyelesaikan dengan metode atau strategi SGMICQ. Ya, S jangan lupa survei. Silakan kalian baca sekilas permasalahan tersebut tentang apa. Lalu ada question, di sini kalian isikan apa saja yang ditanyakan dalam permasalahan tersebut. Nanti kalian read, membaca kembali permasalahan, ya. Lalu kalian akan menggunakan strategi apa? Lalu C-nya compute, kalian silakan selesaikan itu secara matematis dan terakhir kalian periksa kembali jawaban tersebut, kalian yakin sudah benar atau belum. Ya, itu yang akan kita lakukan dalam penyelidikan secara berkelompok ini. Sampai sini ada yang tanya terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, Bapak beri waktu 20 menit ya untuk kalian berdiskusi. Silakan saling berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kita mulai 20 menit dari sekarang. Silakan. Gimana? Kelompok 1? Jadi proyek ini ukurannya sama semua. Kenapa? Gimana kira-kira jawabnya? Bentuknya sama nggak? Sama. Ukurannya? Sama. Kira-kira apa yang berbeda? Posisinya. Posisinya ya berbeda. Nah, itulah
hari Selasa. Ya, oke, silakan lanjutkan lagi. Gimana? Kelompok 2? Aman? Oke, yuk yang lain juga ya, silakan waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan kerjakan. Oke, baik, sudah selesai semuanya ya. Tidak ada lagi yang mengerjakan, waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Silakan simpan terlebih dahulu HP-nya dan tabletnya silakan disimpan terlebih dahulu. Ya, kita akan masuk ke presentasi hasil diskusi kelompok. Namun sebelum kita masuk ke presentasi diskusi kelompok, ya, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat lagi dan lebih fokus lagi. Yuk, semuanya lihat dulu ke depan, perhatikan. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Di sini instruksinya tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Paham ya? Hanya menyebutkan warnanya saja. Oke. Ada merah, hijau, biru, coklat, putih, kuning. Oke, baik. Sampai sini kelompok yang lain. Ada yang jawabannya berbeda? Ini ada yang ada ini? Ya. Sama? Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, di sini tadi ada pas stupa ya. Stupa 1 itu terletak di koordinat 0,0, stupa 2 1,0, stupa 3 2,0, stupa 4 di 3,0. Ya. Tadi permasalahan yang pertama, ketika stupa 3 digeser berapa? 2 satuan ke kiri. Coba kita lihat, kalau stupa 3 kita geser 2 satuan ke kiri, 1 2. Berarti stupa 3 sekarang berada di 0,0. Ya. Berhimpit nggak dengan stupa yang lain? Berhimpit dengan stupa 1. Ya. Oke, Bapak saya coba tanya kelompok 2. Kalau stupa 3 digeser 2 satuan ke bawah, posisi akhir stupa 3 koordinatnya berapa? 2 negatif 2. 2. Bagus, kelompok 2. Kelompok 1. Sekarang kalau stupa 1 digeser 2 satuan ke kiri, jadi di koordinat posisi akhirnya koordinat berapa? Negatif 2. Oke, negatif 2, 0. Ya, bagus, kelompok 1. Kelompok 3. Kalau stupa 2 digeser 1 ke kanan, 1 ke atas, jadi di mana? 2,1. Oke, 2,1. Good, bagus. Satu kelompok lagi yang ingin mempresentasikan latihan soal, siapa? Acungkan tangannya. Kelompok mana yang
mempresentasikan pengertian soal. Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tes ujian kelompok kami. Survei dengan tempat duduk kelas 9A pada minggu lalu, Wawan duduk di posisi nomor 3 dari depan dan ketiga dari kiri. Minggu ini Wawan berpindah ke bangku Putri, Putri berpindah ke bangku Winda, Winda berpindah ke bangku Boy, Boy berpindah ke bangku Wawan. Question, tentukanlah pasangan bilangan translasi yang menunjukkan perpindahan posisi tempat duduk. Wawan 3,-1, Putri min 2,1, Winda 3,2, Boy 2,2. Sampai sini. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kira-kira bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan ajukan tangannya. Oke, Dika, gimana Dika? Translasi adalah suatu objek yang digeser dengan jarak tertentu. Oke, translasi adalah suatu objek yang digeser dengan jarak tertentu. Ada lagi yang lain? Oke, gimana dulu? Suatu titik atau objek yang dilakukan pergeseran dengan jarak dan arah tertentu. Oke, suatu titik atau objek yang dilakukan pergeseran dengan jarak dan arah tertentu. Ya, itulah pengertian translasi. Ya, jadi kesimpulan yang pertama yaitu pengertian translasi. Translasi itu pada transformasi geometri adalah perpindahan dengan cara menggeser suatu objek atau benda, biasanya berupa titik, kurva, bangun datar dan lainnya, menurut jarak dan arah tertentu. Ya, itu pengertian translasi. Oke, perhatikan lagi secara matematis. Ya, misalkan ada sebuah titik A, X, Y, ditranslasikan atau digeser sejauh A, B. Ya, maka secara matematis itu tinggal kita jumlahkan saja. X ditambah A, Y ditambah X. Hubungannya kalau sumbu X itu digesernya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan berarti bernilai positif, ke kiri negatif. Ya, sedangkan perpindahan sumbu Y itu kalau enggak ke atas ke bawah. Kalau ke atas berarti positif, kalau ke bawah negatif. Ketika melakukan pergeseran, bentuknya sama atau berbeda? Sama. Tetap sama. Ukurannya? Sama. Yang berbeda apa? Posisi. Perubahan posisi. Di sini ada sebuah motivasi, ya. Ibnu Al-Haytham, dia adalah salah satu tokoh matematika yang memiliki kontribusi dalam konsep transformasi geometri, ya, terkenal dengan sebutan Al-Hazen. Nah, ternyata ada pesan tersembunyi. Perhatikan dari translasi, ya. Tadi dari pengertian translasi yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini, pesan kehidupan manusia itu akan berubah sesuai dengan usaha dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kehidupannya sendiri. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang memiliki arti sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oke, sampai sini yang ditanya terlebih dahulu. Karena untuk menutup pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan post test terlebih dahulu, ya. Posisi tempat duduknya silakan kembalikan terlebih dahulu ke arah depan. Oke, baik, perhatikan dulu untuk post test ini silakan kalian kerjakan, ya. Ada 2 soal yang kalian kerjakan. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Bisa dipahami? Silakan dimulai dari sekarang. Oke, baik, perhatikan. Di sini Bapak punya sebuah tantangan, ya. Di sini ada sebuah motif batik. Ini motif batik Parangkusumo, ya. Berdasarkan gambar dari batik Parangkusumo di samping, ilustrasikan atau gambarkan penggunaan konsep translasi dalam motif batik Parangkusumo
Ya. Nah, kira-kira siapa yang berani menerima tantangan ini untuk coba menggambarkan atau mengilustrasikan motif batik Parangkusumo menggunakan konsep translasi atau pergeseran itu, bagian mananya yang digeser atau motif mana yang digeser? Silakan, siapa yang mau? Brian, oke, silakan, coba maju Brian. Silakan coba. Digeser ke kanan dan ke bawah, oke. Jadinya polanya akan berulang. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk jadi ini tadi benar ya yang disampaikan oleh Brian. Di sini ada sebuah pola. Nah, yang ini kalau Bapak boleh dikali, pola yang ini dilakukan translasi atau dilakukan pergeseran ke kanan ya sejauh X satuan dan ke bawah sejauh Y satuan. Oke, terima kasih untuk proses pembelajaran hari ini yang sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan refleksi. Ya, silakan buka HP-nya dulu masing-masing. Oke, untuk mengakses refleksi pembelajaran silakan kalian ketikkan yang ada di depan. Ya, kodenya juga yang ada di depan. Silakan. Oke, baik, sudah masuk semua. Di sana ada tulisan bagaimana kelebihan pembelajaran hari ini. Ya, silakan kalian ketikkan satu kata yang menggambarkan kelebihan pembelajaran hari ini. Silakan. Yang belum masuk ini kodenya ada di atas ya. Asik katanya. Seru, menyenangkan, happy, apa lagi? Senang sekali. Ayo. Seru sekali, ramai. Ya. Oke, alhamdulillah kalau pembelajaran hari ini bisa membuat kalian happy, menyenangkan, ya, asik, ramai, senang. Ya, yang utamanya semoga proses pembelajaran hari ini itu adalah bermanfaat. Oke, sekarang yang kedua, Bapak lanjutkan. Bagaimana kekurangan pembelajaran hari ini? Silakan ketikkan satu kekurangan pembelajaran hari ini. Silakan. Lelah katanya, capek, pusing. Oh, ada emot apa ini? Sedih ya? Capek, lelah katanya. Rata-rata itu lebih ke capek karena kita proses pembelajarannya ini dengan melakukan aktivitas, ya. Aktivitas utamanya aktivitas berpikir secara berkelompok sehingga mungkin banyak yang membuat lelah. Oke, baik, terima kasih untuk proses pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya, ya, perhatikan, kita akan masuk ke materi tentang refleksi atau pencerminan. Ya, saya akan kalian pelajari dulu di rumah tentang refleksi atau pencerminan. Ya, nanti di rumah kalian silakan akses angket disposisi matematis yang tadi ada di link di atas, ya, di sini. Silakan kalian akses angket disposisi matematis, ya, silakan kerjakan. Terima kasih untuk semangatnya hari ini, ya. Terima kasih juga untuk semua proses pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdallah dulu sama-sama.